Halo semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang still life fotografi. Sekarang kita membahas tentang advertising fotografi. Selain fotografi murni atau fotografi yang dibuat untuk karya pribadi, ada juga fotografi terapan. Di antaranya ada fotografi komersial, ada fotografi jurnalistik, ada wedding fotografi, ada fotografi arsitektur, dan ada juga fotografi aerial, yaitu fotografi yang digunakan untuk memfoto luas wilayah. Biasanya foto ini dari atas. Kita membahas tentang fotografi iklan tentu tidak lepas dari kita membahas tentang iklan itu sendiri. Tapi di sini kita tidak membahas iklan itu terlalu dalam. Nah, perlu kita ketahui bahwa dunia iklan atau advertising itu tidak lepas dari perkembangan bidang fotografi dan digital imaging. Karena sejak ditemukannya alat untuk fotografi, itu mengubah wajah perikanan dan gaya dalam sebuah iklan. Kita ketahui bahwa dulu sebelum ditemukannya alat untuk fotografi, iklan itu sering ditemui berbentuk tulisan ataupun ilustrasi. Nah, ketika sudah ada alat untuk fotografi, banyak iklan sekarang saat ini itu menggunakan elemen foto sebagai bahan iklannya. Karena apa? Karena melalui sebuah foto, khalayak dapat langsung memahami dan mengerti pesan yang disampaikan. Nah, kita tahu bahwa sifat periklanan secara umum itu memberikan informasi dan membentuk citra pada benak konsumen untuk menarik perhatian melalui media. Kriteria iklan itu apa? Nah, tentunya iklan itu harus mempunyai pesan yang persuasif, ada target sasarannya, terus kemudian ada sumber pendanaannya, baik iklan layanan masyarakat ataupun iklan komersial itu pasti ada sumber pendanaannya. Nah, kita harus bisa membedakan antara marketing dan periklanan. Kalau marketing itu adalah tahapan mulai dari awal hingga akhir, dari penciptaan produk hingga layanan purna jual. Kalau periklanan itu adalah salah satu tahapan dalam marketing. Tujuan periklanan menurut Kotler and Keller itu ada 4. Yang pertama itu informatif advertising. Nah, biasanya ini iklan yang dibuat untuk produk baru. Biasanya iklan ini butuh investasi yang sangat besar karena dibuat secara masif. Tujuannya apa? Tujuannya itu membangun brand awareness. Terus yang kedua ada persuasive advertising, yaitu membangun kesukaan, preferensi dan keyakinan pada sebuah merek. Nah, ini contohnya misalnya teman-teman mau membeli sebuah sepeda motor, pasti sudah punya pilihan merek tersendiri. Misalnya merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Ducati atau yang lainnya. Nah, itu pasti sudah punya pilihan tersendiri. Terus yang ketiga ada reminder advertising, yaitu mengajak untuk repeat order barang atau jasa. Ini adalah iklan yang dibuat untuk mengingatkan, contohnya mengingatkan agar jangan sampai kehabisan stok. Misalnya malam-malam mau begadang, oh kok ternyata stok kopinya itu habis itu. Nah, ada iklan jangan sampai kehabisan stok kopi biar bisa menemani dalam begadang. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus yang keempat ada reinforcement advertising. Ini adalah iklan untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan pembelian yang tepat. Biasanya ini iklan ditemui untuk selebrasi pada tahun-tahun tertentu. Misalnya iklan merek A sudah melayani masyarakat selama 15 tahun. Nah, itu contoh untuk reinforcement advertising. Fotografi periklanan pada dasarnya dibuat itu harus sesuai dengan strategi periklanan. Yang pertama harus sesuai dengan bentuk kreatif iklan. Misalnya nanti konsepnya seperti apa, gambarnya yang akan ditampilkan itu seperti apa. Terus kemudian iklan tersebut target audiensnya itu untuk siapa? Apakah laki-laki atau perempuan? Usia berapa? Terus kemudian karakter masyarakatnya itu seperti apa?
tentunya karakter masyarakat Jakarta dengan karakter masyarakat Solo itu akan berbeda. Nah, itu juga akan mempengaruhi bentuk visualisasi yang akan ditampilkan. Terus kemudian teknisnya itu juga sangat mempengaruhi. Objeknya yang akan ditampilkan tuh seperti apa. Terus kemudian lokasi pengambilan foto itu di mana, dan tentunya dalam sebuah produksi itu juga ada sebuah tim. Fotografi komersial itu bisa bersifat yang pertama hard selling, yaitu jual produk secara langsung, di mana itu secara terkonsep memfoto produk untuk diiklankan, atau soft selling, yaitu menjual produk secara tidak langsung. Biasanya itu bersifat cerita atau pencitraan sebuah produk. Nah, nanti slide selanjutnya itu ada contoh-contohnya. Nah, kecenderungan fotografi iklan itu making a picture, not taking a picture. Jadi semua yang akan diproduksi menghasilkan sebuah karya iklan itu pasti ada konsepnya, bukan menangkap momen. Nah, itu konsep dari fotografi iklan. Dalam proses pembuatan fotografi iklan, biasanya fotografer itu mendapat arahan dari creative director, art director, dan stylist. Nah, tugas mereka adalah membuat konsep dan mengarahkan fotografer itu untuk mengambil gambar yang bagus dari mana itu. Stylist itu biasanya tugasnya menyiapkan model atau objek itu agar terlihat bagus nantinya untuk masuk dalam frame sebuah foto. Nah, tugas fotografer itu harus bisa menangkap pesan dari creative director, art director, atau stylist, sehingga mereka bersinergi untuk menghasilkan karya yang diinginkan sesuai konsep. Slide ini menampilkan alur kerja pembuatan iklan, di mana pada awalnya klien bertemu account eksekutif itu membawa rancangan atau brief produk atau jasa yang akan diiklankan. Mereka bertemu art director dan copywriter untuk berdiskusi menghasilkan sebuah ide tentang iklan. Nah, setelah itu ada proses develop atau membuat dummy dari iklan tersebut. Nah, pada saat ini fotografi itu dibutuhkan untuk produksi awal. Nah, ketika sudah produksi, nanti dipresentasikan lagi ke klien untuk mendapatkan sebuah persetujuan. Jika klien setuju, maka akan melangkah ke eksekusi dan produksi. Di sini produksinya lebih detail, di mana semua tim terjun untuk membuat sebuah fotografi iklan. Nah, kalau ditolak, itu kembali lagi diskusi lagi, brainstorming untuk menghasilkan ide. Nah, ketika ide yang sudah diterima dan sudah dieksekusi untuk produksi, maka tahap selanjutnya adalah iklan tersebut siap untuk tampil di khalayak. Menghasilkan karya untuk fotografi iklan itu tentu harus dituntut untuk kreatif. Nah, kalau dalam dunia desain dan periklanan itu menjadi kreatif itu seakan wajib, hukumnya wajib. Nah, kalau dunia kreatif itu yang berkecimpung dalamnya misalnya ada fotografer, videografer, art director, desainer grafis, copywriter, seorang ilustrator dan sebagainya, itu biasanya adalah profesi-profesi dalam dunia kreatif. Nah, ide kreatif itu bisa didapat di mana gitu. Biasanya itu muncul kapan aja atau di mana saja. Tapi tentu ada stimulusnya. Biasanya orang-orang kreatif itu bisa dapat ide, mereka sering membaca atau sering mengamati keadaan sekitar, traveling, terus kemudian juga sering praktek membuat karya, terus juga sering melihat karya video, desain ataupun foto dari orang lain. Fotografi digunakan untuk iklan itu mulai tahun 1920. Awalnya hanya menampilkan foto penemu atau penjual jasa, bukan menampilkan foto produknya. Perkembangan berikutnya, fotografi iklan dikenal dengan nama backshot.
Backshot itu apa? Backshot itu adalah foto produk yang menggambarkan mengenai sebuah produk yang diiklankan, termasuk label dan kemasannya. Semakin berkembang, fotografi iklan saat ini tidak hanya sekedar backshot, tapi juga menjadi cara iklan berbicara atau fotografi kreatif. Sebelum ditemukannya fotografi, iklan menggunakan ilustrasi sebagai materinya. Nah, ini contohnya produk Coca-Cola menggunakan ilustrasi untuk iklannya. Di dalam negeri pun juga seperti itu. Misalnya ini balsam bintang 7. Bisa dilihat, terus kemudian sebelahnya itu minuman Angker Pills. Ini juga iklan biskuit serta iklan Palm Boom. Pada awal munculnya fotografi iklan, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yang ditampilkan itu adalah penemunya, bukan produknya. Nah, seperti di slide ini. Kemudian mulai tahun 1930 sampai 1950, produknya mulai ditampilkan. Seperti yang di slide ini. Ini ada iklan Pepsi. Kemudian ini contohnya fotografi iklan untuk Coca-Cola Amerika pada tahun 1960 sampai 1970. Ini contoh fotografi still life yang ditampilkan hanya produknya. Kemudian semakin berkembang, fotografi iklan modern itu lebih bercerita. Nah, seperti ini ada iklan McD di mana sedang ada renovasi. Mereka menampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan alat-alat konstruksi, tapi membentuk sebuah logo M kuning. Nah, logonya McD. Kemudian ini ada visualisasi tentang kursi yang yang roboh. Itu menggambarkan kursinya kurang kuat atau kokoh. Di pojok kanan bawah itu menampilkan kursi yang kokoh dengan merek itu Bevco. Nah, ini kemudian fotografi yang juga bercerita tentang delivery Pizza Hut, di mana mereka ingin menampilkan pesanannya itu cepat dan tepat waktu. Nah, ini seakan-akan drivernya itu dibonceng oleh tentara. Jadi biar bisa sampai tujuan secara cepat dan tepat waktu. Nah, kemudian ini ada iklan Panasonic yang menggambarkan layarnya itu seakan-akan nyata seperti aslinya. Kemudian ini menampilkan iklan Sony. Ini menggambarkan Walkman. Kalau sekarang mungkin alat itu sangat jarang ditemui, tapi di situ konsepnya seakan-akan setiap perjalanan itu musik selalu menemani karena adanya Walkman. Terus kemudian ini ada iklan wasabi chips. Seakan-akan kalau makan chipsnya itu langsung nonjok di muka rasanya. Fotografi kreatif selain digunakan untuk iklan komersil juga dapat digunakan untuk iklan layanan masyarakat. Nah, seperti yang ditampilkan di slide ini, saya menangkap pesannya ada kawanan burung yang habitatnya
pohon-pohon banyak yang ditebangi, akhirnya kawanan burung itu membuang kotoran di atas kap mobil yang sedang parkir gitu. Terus kemudian yang ditampilkan di slide ini misalnya menampilkan tentang apa yang kita lihat ketika ada orang yang merokok. Nah, seperti digambarkan di sini wajah seseorang, terus kemudian mulutnya dilubangi, terus kemudian ditempelkan di knalpot. Nah, itu menggambarkan seperti mulutnya itu mengeluarkan asap yang begitu banyak. Nah, ini iklan layanan masyarakat untuk mengingatkan berhenti merokok. Demikian penjelasan terkait advertising fotografi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp atau MS Team. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.